Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang seluruh channel saya Purbo Sasongko. Welcome back to my channel. Tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Saya ada di Kabupaten Pacitan saat ini, tepatnya di Desa Tegalombo, Kecamatan Tegalombo. Di belakang saya ini, itu di belakang ya, itu ada kelihatan Pasar Grindulu, Desa Tegalombo, Kabupaten Pacitan. Nah, saya ajak dulu semuanya untuk berkunjung ke Pasar Tegalombo karena ada satu hal yang menarik ya. Di tengah-tengah Pasar Tegalombo ini ada sebuah makam pepunden Tegalombo yang bisa dibilang sangat dikeramatkan karena boleh dikatakan ada mitos bahwa kalau jualan di pasar ini dilarang membelakangi makam beliau, Rapayu, semacam itu informasinya. Nah, kita akan mencoba menelusuri seperti apa kondisi makam beliau yang sekarang. Tetap dukung channel ini di like, comment, subscribe, dan share agar makin berkembang. Salam. Ini adalah Pasar Desa Tegalombo. Nama resminya adalah Pasar Grindulu. Pasar Grindulu atau Pasar Tegalombo ini terletak di Desa Tegalombo, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan. Saya ajak sedulur semuanya kali ini mengunjungi pasar ini. Bukan konsentrasi pada pasar yang sangat ramai pada hari Wage, akan tetapi saya ajak sedulur semuanya untuk mengunjungi sebuah makam yang berada di tengah-tengah Pasar Tegalombo ini. Ya, inilah makam Eyang Merti Joyo Leksono. Demikian nama beliau dikenal oleh masyarakat. Beberapa informasi yang dapat kami kumpulkan menyatakan bahwa Eyang Merti Joyo Leksono aslinya berasal dari wilayah Tulaan. Tulaan adalah sebuah wilayah yang berada di timur Pacitan. Dahulu, Tulaan merupakan sebuah wilayah tersendiri karena pada dahulunya Pacitan merupakan dua kabupaten yang berbeda. Ada juga yang meriwayatkan atau memberikan informasi bahwa Eyang Merti Joyo Leksono dahulunya juga merupakan santri dari pesantren Gebang Tinatar Tegal Sari Jetis Ponorogo. Beliau kemudian bermukim di Tegalombo ini karena melakukan perniagaan atau dalam bahasa sekarang dikenal sebagai berdagang. Ya, pada masa itu, pedagang adalah sebuah profesi istimewa, semacam saudagar, yang mana secara status sosial memang sangat tinggi. Di sisi lain, ada juga yang menyampaikan bahwa Eyang Merti Joyo Leksono adalah sosok yang melakukan babat bumi Tegalombo. Di luar dari berbagai informasi yang kita dapat tentang siapa sosok beliau, yakni Eyang Merti Joyo Leksono, berbagai macam mitos dan kabar yang beredar tentang keangkeran atau kemistisan makam yang berada di tengah Pasar Grindulu ini beberapa kali juga kami dapatkan. Di antaranya, dahulu kala siapapun yang berdagang di dalam Pasar Tegalombo ini dilarang membelakangi makam Eyang Merti Joyo Leksono. Menurut mitosnya, apabila membelakangi makam beliau, maka dagangannya tidak laku. Kemudian juga ada pernyataan yang menyatakan bahwa dahulu jika ada orang menunggang kuda lewat sekitar makam sini, kemudian tidak turun dari kuda untuk menuntun kudanya, maka orang tersebut akan mengalami musibah berupa sakit. Dan juga yang belum terlalu lama, di era 90-an,
ketika banyak anak sekolah yang melakukan upacara di sekitar tempat ini dan dengan sembarangan meludah di sekitar makam Eyang Merti Jayalaksono. Banyak yang menyatakan anak-anak tersebut pingsan. Cerita-cerita dan mitos-mitos yang dituturkan secara tular-menular atau bisa dibilang merupakan cerita lisan yang selalu disampaikan tersebut boleh jadi berhenti di mitos. Akan tetapi, karena banyak yang menceritakan, bisa jadi salah satu dari cerita tersebut tentu saja benar. Nah, sebuah pelajaran yang kita petik adalah bahwa beliau Eyang Merti Jayalaksono tentu saja merupakan pepunden yang sangat dihormati oleh masyarakat Tegalombo. Dengan demikian, kita tidak boleh sembrono, sembarangan bersikap yang tidak pantas di sekitar pesarian beliau, seperti duduk membelakangi ketika berjualan, meludah maupun berjalan dengan seenaknya, seperti di atas kuda dan lain sebagainya. Tentu saja jauh dari sikap pantas dan rasa hormat terhadap sosok yang sangat dihormati oleh masyarakat Tegalombo ini. Di samping kisah-kisah dan mitos-mitos yang kita dengar seperti itu, yang tak bisa dipungkiri adalah bahwa di tempat ini ada pusaran energi positif yang sangat besar dan luar biasa ketika kita merasakan dengan indera-indera perasa kita. Bahkan beberapa saat ketika kita mencoba merasakan dengan konsentrasi tinggi, pusaran energi tersebut nampak seperti membentuk sosok seekor harimau putih. Bagi yang tidak percaya, tentu ini akan dianggap sebagai bualan belaka. Tapi bagi para pegiat spiritual, hal-hal seperti ini adalah sebuah hal yang lumrah dan tentu saja biasa dirasa. Dan beruntung pula pada kunjungan saya hari ini, saya bertemu dengan Pak Slamet, perangkat Desa Tegalombo, untuk bisa kita tanyai tentang informasi makam ini. Assalamualaikum Pak Slamet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, mohon maaf mengganggu waktunya. Kita pengen nanya-nanya seputar makam Eyang Merti Jayalaksono. Ini beliau ini dulu bagaimana Pak? Dulu katanya orang dari daerah Tulaan. Tulaan Pacitan juga. Pacitan. Nggih. Berdagang. Oh, berdagang di sini. Nggih. Kok bisa makamnya di tengah pasar dulu, gimana itu, Pak? Kalau katanya orang dulu ya yang ngerti itu orang yang bisa apa aja. Oh, pine supo sakti ngoten, ya. Intine pun ngaten. Di sini lah ada saudaranya caranya. Oh, yang masih keturunan Mbah Merti. Mbah Merti. Itu Desa Kledong itu ya ada. Oh, ada Lurah, keturunannya. Pak Lurah Nambaan atau. Itu juga keturunan Mbah Merti. Itu beliau itu sugeng antara tahun berapa ya Pak kira-kira? Kalau keturunannya sekarang Pak seperti Pak Lurah Kledong itu keturunan berapa itu Pak? Sudah lama itu turunan. Saya sudah lahir sudah ada ini. Oh, makamnya juga sudah begini. Berarti kemungkinan tahun 1700-an, 1800-an gitu Pak ya? Saya lahir 67. Nah, ya, maksud saya apa? Makamnya itu loh. Kemungkinan beliau hidup di antara tahun 1700 1800 begitu. Terus mohon maaf Pak, selama ini makam beliau yang ada di tengah pasar ini apa tidak ada upaya relokasi atau memang dipertahankan di sini? Pertahankan di sini karena kalau dulu kalau ada orang lewat tidak turun naik kuda ini tidak turun, orang itu akan sakit. Oh gitu. Oh ya, dulu transportasinya kuda ya Pak ya. Kalau untuk ini Pak, pedagang-pedagang yang dari pasar Tegalombo mungkin hubungannya dengan beliau apakah ada mungkin pantangan atau? Tidak ada. Saya kan pernah dengar kalau dagang tidak boleh ngungkuri makam beliau gitu. Itu benar Pak ya? Ya kalau dulu. Oh, kalau dulu Pak, begitu. Sekarang sudah tidak ada masalah.
sudah berubah ya. Berubah. Nggih. Terus ini Pak yang pengen saya tanyakan lagi. Selama ini kalau tadi saya ke dalam makam kan kita ngelihat ada dupa, terus ada bekas tanggi, terus bunga. Itu berarti masih banyak Pak yang ziarah ke sini? Masih banyak, itu malah orang-orang jauh-jauh. Oh, malah orang jauh nggih. Rogo, Oh, Magetan, banyak orang. sekedar berziarah atau barangkali ada Ya, tujuan-tujuan minta tertentu? tujuan, minta mau sakit, minta sungguhan secara lewat yang ngerti. Oh, Lantaran lewat yang ngerti. mungkin jualan, laris dan lain sebagainya itu Pak ya. Nggih. Tapi kalau untuk masyarakat segini Pak, apakah masih istilahnya nguri-uri makam beliau atau gimana? Ya kalau masyarakat sini ya kali bersihin dirapikan tiap tahun jadi sekar. Oh ya, sebatas pemeliharaan Pak ya. Jadi tidak untuk yang aneh-aneh kan? Enggak. Gitu. Nggih. Yang aneh-aneh itu orang luar malah. Malah orang dari luar ya Pak ya. Biasanya memang gitu. Masa minta tugel juga Pak? Iya. Oke. Tugel. Nggih. Matur nuwun sanget Pak Slamet, mohon maaf ganggu waktunya. Nggih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Lur, ini adalah kunjungan kita, ziarah kita di makam Eyang Merti Joyo Leksono, ada di tengah-tengah pasar Tegalombo. Banyak kisah ternyata yang melatar belakangi keberadaan makam beliau yang ada di tengah pasar ini. Yang pasti bahwa ketika dulu ada pepacuh atau larangan, jangan kalau berdagang ngungkuri makam beliau, ternyata adalah sebuah nilai nasihat yang luar biasa bagi kita, bahwa hormatilah pepunden kita, ya, hormatilah leluhur-leluhur kita dengan bentuk seperti itu. Untuk masalah laris, payu dan lain sebagainya, sekali lagi terpulang pada kuasanya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Matur nuwun sudah mengikuti video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.